Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Atta Brani Channel, dalam rangka memberikan ulasan terkait perizinan dalam mendirikan properti ataupun dalam hal ini kos ataupun pemondokan. Oke sahabat, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ini bermanfaat, bisa Anda share ke teman-teman Anda. Oke, selanjutnya. Oke sahabat, baik, kenapa kita membahas masalah kos? Karena di era-era terakhir ini pasca pandemi melanda Indonesia dan negara lain pada umumnya di dunia. Nah, di era new normal sekarang, bisnis kosan kembali mulai merebak. Kenapa? Karena bisnis kosan ini dianggap sangat banyak peminatnya, utamanya pada mahasiswa maupun karyawan yang berada dari luar daerah ataupun merantau ke daerah tempat kerja ataupun kampusnya, seperti itu. Nah, kenapa mereka memilih kos? Karena harga properti maupun memiliki rumah di daerah atau di perkotaan itu sangatlah mahal, sehingga alternatif yang dibutuhkan biasanya lebih memilih ke kontrakan atau ke kos-kosan. Oke sahabat, sebelum terlalu jauh kita akan membahas terkait apa-apa sih yang harus dibutuhkan dalam pendirian rumah kos, ataupun izin-izin apa sih yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan memulai bisnis kos. Oke. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena jangan sampai Anda berbisnis ataupun membuka usaha kos-kosan namun terkena pidana karena bangunan Anda dianggap ilegal, seperti itu. Oke, ada 4 izin yang Anda harus penuhi dalam mengurus bisnis kos-kosan. Yang pertama adalah IMB. Nah, IMB sudah pernah saya share di channel saya sebelumnya, bisa dicari channel saya terkait IMB ini, bagaimana cara pengurusannya dan apa-apa yang dibutuhkan. Kenapa IMB? Karena IMB ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dari izin mendirikan bangunan, dan tahun 2021 per Februari itu beberapa daerah sudah mengganti IMB menjadi PBG, persetujuan bangunan gedung, seperti itu. Nah, setelah Anda memiliki IMB, oke, lanjut. Izin yang kedua adalah TDUP. Apa sih itu TDUP? Nah, TDUP ini adalah tanda daftar usaha pariwisata yang harus didaftarkan oleh setiap pemilik kos. Nah, usaha kos dalam OSS. Nah, TDP ini saya ingatkan kembali bahwa TDP ini kita bisa peroleh setelah kita mendaftar di OSS. OSS ini bisa dibuka di Google maupun media pencarian lainnya, oss.go.id. Nah, di situ dalam pengurusan OSS melalui online sistem ini itu bisa perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Nah, untuk kita yang baru pemula, ya mungkin alangkah baiknya masih perseorangan. Kemudian pilih UMKM kecil atau masukkan KBLI di 55900. Nah, apa sih uraiannya untuk KBLI 55900? Yaitu penyediaan akomodasi lainnya yang meliputi tempat tinggal belajar, asrama sekolah, asrama bekerja, ataupun rumah kos, baik yang dengan makanan maupun yang tidak. Nah, makanya kenapa TDUP ini kita harus memiliki NIB di OSS dulu, seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah SLF. Apa sih SLF itu? SLF itu adalah surat layak fungsi. Nah,
Setelah Anda mengurus IMB, mengurus perizinan di OSS, Anda tidak bisa langsung menggunakan kos-kosan Anda secara legal karena masih ada surat layak fungsi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, beberapa SLF ini itu biasa dikeluarkan oleh dinas perizinan juga, sama pada saat Anda mengurus IMB, dan mereka juga akan turun mengecek kembali yang pada waktu IMB mereka hanya mengecek lokasi, lahan, mengukur panjang dan sebagainya. Nah, sekarang untuk SLF mereka akan mengecek kondisi bangunan setelah bangunan Anda jadi sebelum difungsikan sebagai kos-kosan. Nah, bagi Anda yang melanggar, pasti punya resikonya. Resikonya pasti adalah pidana. Nah, untuk beberapa daerah, contoh di daerah DKI itu ada Pergub DKI nomor 128 tahun garis miring 2012 ya. Nah, itu pada pasal 14 ayat 1 yaitu dikenakan sanksi penyegelan seperti itu. Ya. Kemudian setelah mengurus SLF, Anda tinggal mengurus izin usaha pondokan. Nah, untuk yang keempat ini, izin usaha pondokan, ini istilahnya di tiap daerah berbeda-beda. Ada izin usaha kos, ada izin usaha pemondokan dan sebagainya. Nah, kebetulan untuk kita ambil contoh di daerah Malang, karena izin usaha ini dikeluarkan oleh daerah masing-masing, maka memang banyak ditemukan peraturan-peraturan daerah atau izin usaha yang harus dipenuhi jika rumah atau bangunan kos kita itu lebih dari 10 kamar atau lebih dari 10 penghuni. Jika misalnya kita punya kamar kos 11 atau 12 atau seterusnya, nah itu sudah wajib untuk memiliki izin usaha pondokan. Nah, apa yang terjadi jika kita melanggar? Nah, untuk begitu kata Malang ini sebagai contoh, pemerintah daerah mengenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Wow, lumayan juga ya, 3 bulan. Atau denda paling banyak sekitar 10 juta. Nah, ini tertuang dalam pasal 17 Perda Kota Malang nomor 6 tahun 2006. Nah, sahabat, itulah 4 perizinan yang Anda harus miliki sebelum mengoperasikan kos Anda untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik penghentian oleh aparat pemerintah daerah maupun adanya penyegelan maupun pembongkaran dari pemerintah daerah terkait bangunan kita yang dianggap ilegal. Jadi jangan lupa untuk mengurus izin dan terima kasih menyaksikan channel Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.